Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupiana Cisari. Saya dari kelas PGMI 6C. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah matematika tentang persegi. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu persegi, pernah mendengar tentang sebuah persegi? Nah, hari ini kita akan membahas tentang sebuah persegi ya, dari bentuk persegi, apa itu persegi, luas dari persegi, dan rumus keliling dan luas sebuah persegi. Nah, bentuk persegi itu ya seperti ini. Bentuk persegi itu seperti ini, memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki titik-titik sudut yang berbentuk siku-siku. Nah, setelah kalian mengetahui bentuk persegi, apa sih itu persegi? Nah, persegi itu merupakan sebuah bangunan datar yang memiliki 2 dimensi yang terbentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang. Ini merupakan sisi-sisi dari sebuah persegi. Nah, di setiap sisi itu memiliki 4 buah titik sudut yang berbentuk siku-siku. Mana sih titik bentuk siku-sikunya, titik sudut persegi? Nah, titik bentuk persegi itu yaitu ini. Ini merupakan titik sudut persegi yang berbentuk siku-siku. Nah, ini merupakan titik-titik sudut persegi ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menggambarkan sebuah persegi di papan tulis ya. Tolong perhatikan ya anak-anak. Nah, ini merupakan istilahnya sebuah persegi ya. Nah, persegi ini kita tuliskan dulu titiknya A, B, C, dan D. Ini titik-titik sudut persegi A, B, C, dan D. Titik-titik sudut persegi ya. Nah, setelah kalian lihat, bisa kalian lihat di sini kan pengertiannya itu persegi itu memiliki sisi yang sama panjang. Jadi sisi AB sama dengan sisi DC. Sisi AB berbentuk ini, sisi AB sama dengan sisi DC. Nah, sisi AB sama dengan sisi DC. Bisa kelihatan? Nah, sisi AD sama dengan sisi BC. Jadi, persegi itu, maka dari itulah kita bisa mengetahui sisi persegi itu memiliki sisi yang sama panjang, Nah, setelah kita mengetahui apa itu persegi, kita akan berlanjut ke luas dari sebuah persegi. Apa sih luas dari sebuah persegi? Nah, luas dari sebuah persegi itu yaitu ruang 2 dimensi yang diambil oleh suatu benda atau jumlah suatu persegi yang menutupi daerah tersebut. Nah, ini merupakan sebuah permukaan yang menutupi sebuah persegi ya. Kita potong dengan bentuk titik diagonal. Lalu kita bisa lihat dari penjelasan ini ya. Ini merupakan sebuah bangunan persegi. Kita tuliskan dulu titik A, B, C, dan D. Nah, setelah kita mengetahui ini, bisa kalian lihat daerah AD, sisi AD bisa menutupi sisi C
D. Karena persegi itu memiliki sisi yang sama panjang. Jadi daerah AD, sisi AD menutupi daerah sisi CD. A. Nah, sisi AB menutupi sisi DC. Karena mereka memiliki sisi yang sama panjang. Nah, jika kalian belum memahami apa itu lulus persegi dari contoh yang Ibu lakukan, Ibu menggunakan sebuah kertas yang berbentuk sebuah persegi. Nah, sama kan? Nah, kertas ini memiliki sisi A, B, C, D, AD sama dengan sisi BC. Nah, sisi AB menutupi sisi DC. Sisi AB menutupi sisi DC. Nah, kita lipat seperti ini akan menjadi sebuah persegi panjang. Nah, sisi AD menutupi sisi BC. Sisi AD menutupi sisi BC. Kita lipat lagi terlebih dahulu seperti ini. Nah, jadilah sebuah persegi. Oleh karena inilah jumlah suatu persegi yang menutupi permukaan daerah tersebut. Nah, dari segi manapun dia itu bisa menutupi daerah persegi. Itulah dinamakan luas persegi. Jika kalian begini menjadi sebuah persegi panjang. Jika kalian buat seperti ini, kita buat gini. Persegi kita buka menjadi seperti ini, akan menjadi sebuah segi tiga. Nah, jadi sebuah persegi itu bisa menutupi permukaan daerah lainnya. Sekarang masuk ke rumus persegi. Kalian tahu nggak sih rumus persegi itu apa? Nah, perlu kalian ingat rumus persegi itu luas kali sisi dikali sisi. Kok bisa tahu rumus luas itu sisi dikali sisi? Luas persegi. L sama dengan sisi dikali sisi. Sisi dikali sisi. L sama dengan S pangkat 2. Kok bisa kita mengetahui luas persegi itu rumusnya sisi dikali sisi atau L sama kali S atau L pangkat 2? Kok bisa mengetahui itu? Ya, perlu kalian ingat tadi yang Ibu jelaskan tentang luas persegi itu, yaitu jumlah suatu persegi yang menutupi permukaan daerah tersebut. Ingat, sisi AB yang menutupi sisi DC. Nah, sisi AB, DC itu sama. Sisi AB dan DC itu sisi AB itu menutupi sisi DC, jadi sisinya itu sama, dikali sisi AD dikali BC. Sisi AD BC, karena mereka itu sama, memiliki sisi yang sama panjang. Jadi terdapatlah rumus luas itu sisi dikali sisi atau S pangkat 2, karena memiliki sisi yang sama. Nah, sampai di sini paham tentang mencari luas persegi. Nanti Ibu akan jelaskan cara mencari luas persegi. Nah, sekarang kita akan masuk tentang keliling persegi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keliling sebuah persegi? Keliling dari sebuah persegi yaitu jumlah panjang sisi yang membentuk sisi persegi tersebut. Nah, ini merupakan sisi dari sebuah persegi. Inilah yang membentuk sebuah persegi. Panjang-panjang sisi ini yang membentuk jadi sebuah persegi, atau bisa kita lihat gambar ini. Nah, sisi-sisi inilah yang membentuk
sebuah persegi. Sisi-sisi inilah yang sisi DA, AB, CD, BC dan CD. Sisi-sisi inilah yang membentuk menjadi sebuah keliling persegi, yang membentuk sebuah persegi. Nah, setelah mengetahui apa itu keliling persegi, jadi kita akan masuk ke dalam rumus persegi, keliling persegi. Kalian sudah mengetahui belum apa itu rumus keliling persegi? Nah, jika belum, rumus keliling persegi. Terdapat K sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi dikali sisi, atau K sama dengan S dikali S kali S kali S. K sama dengan 4 dikali S. Kok bisa tahu rumus keliling sisi dikali sisi dikali sisi dikali sisi atau K sama dengan 4 dikali S? Nah, karena sisi yang membentuk sebuah persegi inilah sisi dikali sisi dikali sisi dikali sisi. Sisi DA atau sisi AB dikali BC dikali CD dikali DA, karena sisi-sisi inilah yang membentuk sebuah persegi. Setelah kalian sudah mengetahui semua ini tentang rumus luas, rumus keliling, dan pengertian dari luas dan keliling persegi, maka kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal pertama berbentuk soal cerita ya. Sebuah balok berbentuk persegi, bentuk persegi yang memiliki sisi 25 cm. Hitunglah luas persegi tersebut. Sekarang, sebuah balok berbentuk persegi yang memiliki sisi 25 cm. Hitunglah luas balok tersebut. Nah, kita tulis jawab terlebih dahulu ya. Jawab, diketahui, tulis dulu ya, diketahui di samping ini. Diketahui balok itu memiliki sisi yaitu 25 cm. S sama dengan 25 cm. Nah, sekarang dia ditanya itu yaitu luas dari sebuah balok tersebut. Ditanya L. Ditanya L. Nah, kita masukkan rumus. Ingat, rumus luas persegi itu yaitu rumus luas persegi itu sisi dikali sisi, atau L sama dengan S pangkat 2. Kita masukkan sisi, ditanya dulu ya, dimasukkan L sama dengan sisi dikali sisi. Nah, tinggal kita masukkan L sama dengan sisinya berapa? 20, yang diketahui yaitu 25 cm. Sisi yang sudah diketahui yaitu 25
cm dikali sisi lagi, yaitu sisinya 25 cm. Nah, L sama dengan 25 dikali 25 itu berapa? Ya, 625. 25 cm. Nah, jadi mencari sebuah luas balok tersebut yaitu sisi dikali sisi, yaitu hasil. Jadi luas balok tersebut sama dengan 625 cm. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh soal keliling ya. Nah, nomor 1. Sebuah meja memiliki sebuah meja berbentuk persegi. Sebuah meja berbentuk persegi yang memiliki sisi sisi 40 cm. Hitunglah keliling meja tersebut. Nah, sebuah meja berbentuk persegi yang memiliki sisi sama dengan 40 cm. Hitunglah keliling meja tersebut. Nah, tulis dulu jawab. Diketahui yaitu, tulis dulu diketahui sisi, diketahui S sama dengan 40 cm. Yang ditanya yaitu keliling sebuah persegi. Ditanya sama dengan K. Nah, diketahui S sama dengan 40 cm, ditanya K. Nah, sekelilingnya yang kita tanya ya. Apa tadi rumus keliling? Ya, rumus keliling sama dengan K sisi dikali sisi dikali sisi dikali sisi, atau K sama dengan S dikali S dikali S dikali S. K sama dengan 4 dikali S. Nah, setelah kita memasukkan rumus, kita masukkan jawab. K sama dengan 4 dikali S. K sama dengan 4 dikali 40. S sama dengan sisinya 40. Berapakah K sama 4 dikali 4 berapa? 16. Jadi tinggal masukkan 16, 0 diturunkan 160 cm. Jadi keliling meja tersebut sama dengan 160 cm.
Nah, itulah tadi tentang persegi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.